Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun ay hadhi khatimatun utawi ikiku ana pungkasan penutup. Bi madhi sakho ing dalem ngalem loman. Tau loman kan Made? Loman tau loman? Dermawan. Wong loman. Wal judlan tegesnya loman. Pasal ini memuji orang yang dermawan loman. Aroja ngariwatin sopal Bukhari Imam Bukhari wal Baihaqi lan Imam Baihaqi. Ini berarti hadis sahih riwayat Imam Bukhari. As-sakho utawi loman. Dermawan iku syajaratun wit pohon min asjaril jannati saking pirang-pirang wit surga. Agsonuha utawi dahan-dahane sajaro iku mutadaliyatun kang lembreh. Lembreh ini sampai gitu apa tuh? Apa dahan-dahannya itu sampai ke dunia, lembreh saking dahan-dahannya. Pidunya yang dalam dunia. Tapi pohonnya aslinya surga, tapi dahannya sampai ke dunia. Paman makote sapa wong iku yahudu ngalap sapa man bigusnin kalawan dahan. Minha sangking sajaroh qadahu maka nuntun hu ingman apa dalikal gusnu mekono dahan ila jannati maring surga. Dermawan itu pohon yang ada di surga tapi dahannya sampai ke surga sampai ke dunia. Siapa yang mengambil dahan itu dia jadi orang yang loman, maka dahan itu akan membawanya dia ke surga. Makanya orang dermawan nih sulit untuk celaka. Sampai kata Nabi ini dalam hadis qudsi, jangan kamu mencela orang yang dermawan karena kesalahannya kalau kepleset. Kenapa? Allah yang membangunkan dia. Makanya lihatin, hatta preman dia lamun dermawan biasa dikasih tobat. Tapi udah preman, pelit, udah biasanya matinya sengsara. Iya, saya lihatin tuh tinggal si siapa itu preman Tanah Abang. Hercules itu dermawan dulunya deh. Orang preman kalau dermawan gitu. Walaupun karena kenapa? Karena dermawan itu pohon yang ada di surga, dia pegang dahannya, dia ketarik ke dalam surga. Taman mangkote sapa wong iku yahudu wal buhlu utai medit nih. Tahu medit kan ya? Iku syajaratun wit min asyarin nari saking pirang-pirang pohon neraka. Medit itu pohon yang akarnya, batangnya ada di neraka. Agsonu autai pirang-pirang dahan sajar mutadaliyatun kang lembreh. Ila dunya maring dunya, tapi dahannya pohon medit itu sampai ke dunia. Paman makote sapa wong ku yahudu lamun ngalap sapa man bigusnin kalawan dahan. Min agsoniha saking dahane sajaroh koda. Maka nuntun opo dalikal gusnum kono dahan ilan maring neraka. Siapa yang mengambil dahan medit, maka dahan itu akan mengantarkan dia ke dalam api neraka. Karena itu ada hadis begini, as-sahi habibullah. Orang yang dermawan itu kekasih Allah, artinya dicintai oleh Allah. Walaupun dia orang yang fajir, orang yang lacut, orang yang gak benar. Tapi al-bahil adullah. Orang yang medit itu musuhnya Allah. Walau aliman, walaupun dia orang alim, yai. Tapi medit, tetap dia musuh Allah. Orang jahat, walaupun jahat tapi dia ini makanya biasanya kasih taubat. Biasanya endingnya nih indah kalau orang yang dermawan. Kenapa? Karena pohonan yang ada di surga dahannya ke dunia. Dia pegang itu dermawan itu, maka dahan itu akan mengantarkan dia ke surga. Tapi juga medit, pohonan yang ada di neraka, dahannya sampai ke dunia. Siapa yang memegang pohon itu jadi orang medit, maka dahan itu akan menuntun dia sampai ke neraka. Wabnu adilan ngariku sapa Imam Ibnu Adi nih, kata Imam Ibnu Adi, al jannatu ta surga iku daru Asia tempatnya pirang-pirang wong kang loman.
surga itu tempatnya orang-orang yang dermawan. Artinya orang yang merit nggak bisa masuk surga. Kenapa? Orang bukan tempatnya, bukan ada kaplingnya bagi dia di surga. Wa Tabrani lan ngariwatkeun sapa Tabrani Imam Tabrani. Inna fil jannati satemna iku ing dalam surga opo baitan ono umah. Kalau sekarang mungkin di surga itu ada wahana kalau bahasa sekarang. Yuqalu dan ucapaken maring bait opo baitul asya. Umay pirang-pirang kang dermawan, di surga itu ada rumah dan dikatakan namanya rumah orang dermawan. Itu bisa masuk ke wahana itu khusus orang dermawan. Kalau kayak di dunia ada dupan gitu. Nah, orang yang bisa masuk ke dupan yang punya duit, gak punya duit paling ke Ancol. Gede. Wabnu adilan ngarukeun wal Tirmidzi. Lan ngariwatkeun sapa Imam Tirmidzi wal Baihaqi lan Imam Baihaqi nih. Asahiu ute wong kang loman, orang yang dermawan iku qaribun parek minallahi maring Gusti Allah. Orang yang dermawan itu dekat sama Allah. Artinya dekat sama ampunannya Allah, dekat sama rahmatnya Allah, dekat sama kasih sayangnya Allah. Qaribun tur wong kang parek minan nas saking manusia, orang dermawan ini dekat sama manusia. Mesti manusia ini pada dekat sama dia, sama orang dermawan nih. Qaribun tur kang parek minal jannati saking surga, dan orang dermawan itu dekat dengan surga. Wa baidun tur kang ado minan nari saking neraka, orang dermawan ini jauh dari neraka. Artinya jauh dari neraka nih sebenarnya susah, orang dermawan masuk neraka nih jauh kok. Dekatnya ke surga, ya kan? Berarti kan lebih peluangnya ini lebih gampang ke surga daripada neraka. Orang dekat ke surga jauh ke neraka, itu orang dermawan. Wal bahilu te wong kang medit iku baidun ado minallahi maring Gusti Allah. Orang yang medit ini sama Allah jauh. Untuk dapat ampunan Allah nih jauh. Baidun minan nasi ado saking manusia jauh orang medit. Coba aja. Dia orang siapapun males gaul sama orang medit, apalagi janda dek pasti nggak mau aslinya. Lu harus ya mesti janda nih pengen sama orang yang loyal, gampang ngeluarin duitnya. Sama orang medit nggak bakalan, susah jauh. Kemudian baidun adoh minal jannati saking surga, orang yang medit nih jauh ke surga. Qaribun tur kang parek minan nari saking neraka, ke surga jauh, ke neraka dekat. Artinya kalau masuk ke surga jauh, masih jauh berapa ratus kilo mungkin, tapi kalau ke neraka dekat. Wal jahilu, nah ini ada wal jahilu utai wong kang bodoh, asahiu kang dermawan kang loman iku ahabu leuwih den demeni ila Allah min abidin katimbang wong kang ahli ibadah bahilin kang medit. Bayangin, orang bodoh tapi dermawan itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang ahli ibadah medit. Ahli ibadah di sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, puasanya rajin, apalagi ibadah tapi medit. Itu Allah lebih cinta kepada orang yang bodoh tapi dermawan dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi medit. Makanya orang yang dermawan itu tadi kata saya ini insya Allah keselamat nih lebih dekat, celaka jauh. Saya merhatikan ini harta preman kalau dermawan biasanya akhir endingnya baik, indah. Dia dikasih taubat kayak gini. Kala ngadika sopo Salman Al Farisi, sahabat Salman Al Farisi, ida mata ing dalam nalikane mati sofa sahi wong kang loman, ketika orang yang dermawan mati, qolat mangkang ngucap opal adu bumi. Ketika orang yang dermawan ini mati, maka bumi berkata. Jadi bumi ini bisa ngomong. Wal hafadoh tulan pirang-pirang malaikat hafadoh, juga malaikat hafadoh ngomong gini, ya Rob, duh pangeran ingsun, wahai Tuhanku, tajawaj, muga-muga ngampura Tuhan, an abdika saking kaula Tuhan, bisa khoihi sebab dermawane abdika
didukung oleh bumi dan didukung oleh para malaikat. Ketika orang dermawan meninggal, maka bumi dan para malaikat nih berdoa, ya Allah, ampuni nih seorang hamba ini sebab dia ini dermawan, duitnya manfaat bisa dinikmati sama orang-orang susah. Daripada orang kaya tapi pelit, duitnya nggak manfaat. Tapi wa idza mata lan ing dalam nalikane mati sopal bahil wong kang medit, ketika orang medit mati, qolat maka ngucap apa adu nih, bumi berkata, Allahumma ya Allah, ujub muga-muga ngaling-ngaling ituan hadal abda ing ikilah kaula minal anil jannati saking surga, ya Allah halangi nih seorang hamba jangan sampai masuk surga. Didoakan sama bumi. Kira-kira Cik Haji doanya bumi dikabul apa enggak? Kabul. Bumi enggak pernah maksiat. Iya kan? Yang maksiat itu kan manusia, bukan buminya ya. Insya Allah loh, doanya bumi, doanya malaikat hamba-hamba yang suci. Makanya orang dermawan ini susah, jauh gitu, kok celaka, rada susah. Tapi orang medit mau bahagia ini susah, mau bahagia di akhirat. Orang bumi aja mendoakannya begitu, ya Allah halangi dia jangan sampai masuk surga. Kama hajaba kayak oleh ngaling-ngalingi sopo abad ibadah kaing pirang-pirang kaula Tuhan amma sanging barang pia dikang ing dalam tangan abad minat dunia sang dunia, karena dia pun ketika di dunia, ketika hamba-hamba Allah ini butuh sama dia terhalang semua, nggak ada yang di apa hajatnya dipenuhi. Nah, makanya bumi pun nggak mendukung, malah mendoakan nggak baik. Waqad soha lan teman-teman soheh, ini di soheh. Opo ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku aju ada leuwih loman minararihi katimbang angin al mursalati kang dencul. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, nabi kita ini lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus. Itu angin loh, enggak pandang bulu. Angin itu pasti akan berhembus kepada siapapun. Benar nggak Ji? Mau kepada orang jahat, kepada orang baik. Tuh Nabi Muhammad nih kedermawanannya lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus. Wa soalan sahih aidan halimali apa ana satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lama maradha. Ing dalam semangsane sakit sapa Kanjeng Nabi. Ketika Nabi sakit, karena ono iku indahu ing dalam saning kanjeng Nabi opo sabatu dananiro uang 7 dinar. Ketika Nabi sakit, Nabi ini pegang uang 7 dinar. 7 dinar nih kalau diuangkan sekarang 1 dinar nih Ji, sama dengan 4 gram lebih seperempat emas murni. Anggap deh kalau emas murni ini 1 juta segramnya, berarti 1 dinar 4 juta lebih. Kali 7 berapa? 28 juta. Nabi ini mau wafat ada uang gitu. Sedikit berarti kan. Orang-orang kaya nih mau wafat mungkin triliunan duitnya. Belum aset-aset yang lainnya. Ya. Tapi segitu. Pahamaro maka perintah sapa Kanjeng Nabi Aisyah ting Siti Aisyah antu tia ing enta awe sapa Siti Aisyah. Ha ing sab'ata dananir li aliyin maring Sayyidina Ali. Kata Kanjeng Nabi, wahai Aisyah, berikan uang 7 dinar itu kepada Sayyidina Ali. Untuk apa? Liyata sodako, sukena are sodako Sayyidina Ali, biha kalawan sab'ata dananir. Pastagolat, maka ketungkul sopo Siti Aisyah. Bigmai kalau semua putih Kanjeng Nabi, karena kan Siti Aisyah sibuk ngurusi Kanjeng Nabi. Maksudnya kata Kanjeng Nabi ini, wahai Aisyah, itu uang yang 7 dinar berikan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali untuk dikasih sedekah orang-orang miskin. Jadi Nabi ini kalau punya duit ini nggak tenang. Kalau nggak punya duit malah tenang. Kebalikannya kita. Kalau kita kan kalau nggak punya duit gelisah. Kalau punya duit tentram, bahagia gitu ya. Kita kebalikannya Nabi. Nah iya gitu. Nabi ini dia pernah habis sholat subuh. Biasanya Nabi wiridan. Ada mungkin di sini. Ini Nabi langsung habis sholat subuh Assalamualaikum langsung pulang kemudian balik lagi ke masjid. Sahabat kaget, ya Nabi kenapa? Kata Nabi, aku gelisah,
aku masih naruh uang di rumah, belum disedekahin. Tuh. Nabi ini kalau punya duit malah gelisah. Kalau nggak ada duit tenang. Kalau gitu kan enggak. Kalau nggak punya duit, ya Allah, kayak dunia ini sempit. Kalau punya duit parahan, bahagia, seneng hidup nih. Ada yang nggak punya duit seneng kan? Bahagia. Kayak Nabi berarti luar biasa tuh. Wakana mangka ono sepukanya Nabi kulama apa kok Nabi kan sakitnya saking panasnya luar biasa sampai semaput pingsan. Nanti ketika Nabi siuman kulama apa kok semangsana siuman sukanya Nabi amaro maka perintah sukanya Nabi bidal kalau mukon sodako ketika siuman nih itu uang sodako kan katakan. Bayangin hatta autot sehingga aweh sopo Siti Aisyah sehingga si Aisyah memberikan ing sab'ata dananir uang yang 7 dinar li aliyin maring Sayyidina Ali. Terus apa tuh? Pak Haji, pamasat. Iya. Pamasat mangka gepok sapa Siti Aisyah. Pak apa? Goin. Pak, gin apa Pak? Pak. Pamasat mangka manjing waktu sore gitu ya, manjing waktu sore sopo Siti Aisyah lailata mautihi ing dalem wengi wafate kanjeng Nabi ini wafatnya pagi sekitar waktu duha. Walai sahale ora ono iku indah ing dalem Siti Aisyah opo sen suci ketika Nabi mau wafat udah nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa lagi. Pahtajat maka butuh sopo Siti Aisyah limis bain maring damar. Mungkin Siti Aisyah sampai butuh buat beli minyak damar. Udah gak ada uang. Lu Nabi ini presiden loh. Udah gak ada uang. Butuh. Parsalat maka utusan sopo Siti Aisyah ila imratin maring wong wadon min nisai saking pirang-pirang bojone Kanjeng Nabi. Tatlubu ngoleh sopo imroah minha saking misbah saminan minyak samin sampai Siti Aisyah mengutus seorang perempuan untuk cari minta ke istri si Nabi yang lain kali ada minyak buat minyak damar Siti Aisyah udah gak ada duit. Waqalan ngadika sapa Umar Husain Umar radhiyallahu anhu Dawu Sayyidina Umar umilna dan perintah sapa kita keliru amarna perintah na ing kita amarona perintah yang kita seperti Rasulullah SAW annata sodako ingin sedekah sapa kita pawa fako maka nyocoki apa dalika mengkono amr perintah malan ing bondo indi kang tetap dalam saning isun. Kemudian Sayyidina Umar datang, Sayyidina Umar memberikan sodako, saya diperintah oleh Kanjeng Nabi untuk sedekah. Pas kebetulan Sayyidina Umar punya harta. Fakultu maka ngucap sapa ingsun al yauma ing dalem iki dina asbaku dingini sapa ingsun Abu Bakrin Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu in sabaktu lamun dingini sapa ingsun Abu Bakar yauman dalem iki dina pajitu maka teka sapa ingsun binis bimali kalawan gawa separone banding ingsun. Faqala maka ngadika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma Abu Qaita ma ing opo abkoeta ninggal sapa sira li ahli kamaring keluarga sira. Jadi Sayyidina Umar ini selama ini nggak pernah bisa mendahului sahabat Abu Bakar, selalu keduluan sahabat Abu Bakar dalam bab sedekahnya, bab apanya gitu, selalu kalah sama sahabat Abu Bakar. Kata Umar saat ini nih saya kayaknya lebih dulu, Nabi lagi butuh, saya bawa harta separuh dari hartaku. Misalnya Sayyidina Umar punya duit 1 miliar 500 juta disedekahkan makanya Nabi, separuh daripada hartanya. Kemudian kata Kanjeng Nabi, ya Umar, apa kau sisakan untuk keluargamu kau ini gede yang kamu sedekahkan? Fakultu maka ucap sapa ingsun misalnya separuhnya mal, misalnya padane nisfu. Ada ya Nabi masih ada separuh lagi kata Sayyidina Umar. Di rumah ada separuh harta lagi, ada 500 juta kalau 1 miliar gitu ya.
Kemudian Fa'ata maka datang sopo Abu Bakrin sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu bikuli malihi kalawan gawa sekabehane harta Abu Bakar. Kalah lagi ternyata Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar datang ke Nabi membawa seluruh hartanya. Kalau Sayyidina Umar kan separohnya. Faqala maka ngadika sapa Rasulullah SAW maing opo abqaita ninggal sapa sira ahli kamaring keluarga sira kata kanjeng Nabi ya Abu Bakar kau bawa semua harta untukku, keluargamu kasih apa itu, apa kau nggak tinggalkan buat keluargamu? Qala ngadika sapa sahabat Abu Bakar Abu Qaitu ninggal sapa ingsun lawan maring ahli Allah ing Allah wa rasulan utusan Allah, keluargaku aku tinggal ada Allah dan Rasulnya. Maka memang Sayyidina Umar ini nggak bisa nyalip sahabat Abu Bakar di dalam maunya. Fakultu maka ngadika solution ingsun Sayyidina Umar la usabiku ora dingini sapa ingsun ka ingsun bisain kalawan suji abadan selawase. Kata Sayyidina Umar akhirnya mengakui aku tidak pernah bisa menyalip engkau wahai Abu Bakar, selalu kalah di dalam amalnya oleh Sayyidina Abu Bakar. Warawa at-Tabrani anna Umar radhiyallahu anhu arsala gulaman bi arba'ati mi'ati dinar wallahu a'lam bishawab.